Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya relate banget buat kita semua. Perasaan capek yang datangnya bukan dari badan, tapi dari pikiran dan hati. Yuk kita dalemin bareng-bareng gimana caranya biar hidup bisa sedikit lebih tenang dengan belajar untuk nggak reaktif sama semua hal. Pernah nggak sih, kamu udah di ujung hari gitu ya, rasanya tuh capek banget, tapi anehnya bukan capek abis kerja keras atau olahraga. Bener-bener kayak energinya kesedot abis, tapi kamu sendiri bingung, kesedot kemana ya? Nah, perasaan inilah yang mau kita bedah. Seringnya tuh biang keroknya ya hal-hal sepele kayak gini. Cuma gara-gara satu pesan singkat yang nadanya kok dingin, atau lihat postingan temen di medsos, langsung ngebandingin diri, atau dengar celetukan kecil yang akhirnya kita pikirin seharian. Tanpa sadar, energi kita tuh habis bukan karena drama besar, tapi karena ribuan reaksi kecil yang kita biarin terjadi. Dan disinilah intinya, banyak dari kita tuh udah mulai sadar, jangan-jangan yang salah bukan hidupnya, bukan orang lain, bukan situasinya, tapi cara kita memilih untuk merespon semua itu. Itu yang benar-benar nguras tenaga kita. Oke, kita sebut aja ini akar masalahnya, kita capek karena terlalu reaktif. Kita gampang banget tersinggung, dikit-dikit langsung mengambil kesimpulan, dan sering banget ngerasa semua hal yang terjadi di dunia ini ada hubungannya sama kita. Padahal, ya seringnya sih, nggak sama sekali. Terus kenapa sih kita bisa jadi kayak gini? Nah, ini penting ya, ini tuh bukan berarti karakter kita jelek, sama sekali bukan. Ini tuh lebih kayak kebiasaan yang nggak kita sadari. Mungkin dari kecil kita ngelihat kalau ada apa-apa, ya harus dibalas, harus direspons. Kalau kita diem, wah, dianggap kalah atau nggak peduli. Coba dilihat perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan? Yang satu pola pikir reaktif, itu yang bawaannya harus ngebalas, harus ngejelasin, harus bela diri. Pokoknya diem itu kalah. Nah, di sisi lain ada pola pikir yang tenang, yang sadar kalau nggak semua hal perlu kita tanggepin. Justru memilih diam itu bisa jadi sebuah kekuatan. Yuk, coba kita geser cara pandangnya. Nggak bereaksi itu bukan berarti kita pasrah atau lemah. Justru sebaliknya, itu adalah pilihan aktif yang nunjukin kalau kita punya kendali. Kendali atas diri sendiri, bukan malah emosi kita yang dikendaliin sama pemicu dari luar. Wah, ini dalam banget sih. Saya yakin banyak dari kita pernah ada di titik ini. Dulu mungkin kita bakal mati-matian ngejelasin biar orang ngerti, biar nggak salah paham. Tapi makin kesini kita sadar, energi kita tuh terlalu mahal buat dihabisin ke orang yang emang dari awal nggak niat buat ngerti. Ini konsep paling pentingnya. Coba bayangin energi mental kamu tuh kayak baterai HP pas bagi tagi, masih 100%. Tiap kali kamu bereaksi, marah, kesel, baper, cemas, itu tuh kayak kamu lagi pakai baterainya. Dan ya itu tadi, baterai kita kan terbatas buat seharian doang. Dan ilustrasi ini nunjukin betapa borosnya kita seringkali. Coba lihat deh, porsi paling gede 50% itu habis buat hal-hal sepele. Ditambah lagi 30% buat mikirin omongan orang, dan 20% buat khawatir sama hal yang belum tentu kejadian. Pantes aja, pas ada hal yang beneran penting, energi kita udah habis duluan. Penting banget nih buat dilurusin. Jadi orang yang nggak reaktif itu bukan berarti jadi orang yang dingin, apatis, atau nggak punya perasaan. Bukan. Ini tuh soal memilih dengan sadar. Soal bertanya ke diri sendiri, masalah ini pantas nggak ya dapat energi dan kedamaian hati gue? Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya nih. Ada langkah praktis yang bisa kita lakuin. Kuncinya cuma satu kok, menciptakan jeda. Sebuah jeda kecil aja antara pemicu sama respon kita. Prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel ini. 1. Terima. Sadari dulu. Oh, oke, gue lagi kepancing emosi nih. 2. Jeda. Nah, ini kuncinya. Tarik nafas dalam-dalam, diam bentar aja. 3. Tanya. Tanya ke diri sendiri. Ini penting banget nggak sih buat direspon sekarang? Dan terakhir, yang keempat, pilih. Baru deh kamu putusin, mau direspon dengan tenang, atau ya udah biarin aja lewat. Jangan pernah meremehkan kekuatan jeda ini ya. Jeda beberapa detik buat narik napas itu, disitulah momen kita merebut kembali kendali dari emosi kita. Di ruang hening sesaat itulah letak kebebasan dan ketenangan kita. Terus, apa hasilnya kalau kita bisa melatih ini? Wah, manfaatnya tuh nyata banget dan bakal mengubah cara kita menjalani hari. Ini soal gimana caranya bikin hidup kita terasa jauh lebih enteng. Hasilnya apa? Kepala kamu nggak bakal penuh lagi sama pikiran-pikiran kecil yang nggak penting, hati kamu jadi lebih kuat, nggak gampang capek, kamu jadi punya jarak yang sehat sama masalah, dan ujung-ujungnya, kamu jadi ngerasa lebih damai. Singkatnya, beban di pundak tuh kayak keangkat.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Kedewasaan itu bukan soal tahu segalanya atau harus menang debat terus-terusan, tapi soal kebijaksanaan. Soal tahu mana pertempuran yang pantas kita ladeni dan mana yang cukup kita lewati aja sambil tersenyum. Tentu aja ya, ini semua nggak instan, nggak bakal kejadian dalam semalam. Kalau hari ini kau masih ngerasa sering banget reaktif, ya nggak apa-apa, wajar kok. Ini kan proses. Yang paling penting itu sadar dan mau mulai. Coba aja dari hal kecil, latih jeda itu lagi dan lagi. Dan pada akhirnya, saat kamu udah nggak lagi sibuk merespon semua keributan dari luar, kamu bakal bisa mendengar suara hati kamu sendiri dengan lebih jelas. Kamu bukan lagi didefinisikan oleh reaksimu, tapi oleh pilihan sadarmu. Kamu jadi versi dirimu yang lebih asli, lebih kamu. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungan. Setelah tahu betapa berharganya energi kamu, hari ini mau kamu pakai untuk apa? Ingat, ketenanganmu itu ada di tanganmu sendiri. Pilihlah dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak.